Nah, kalau misalnya dia mau azan mana enggak? iya. Mana yang dia tunggu itu sampai nyawanya Baik. Kalau ada jenazah yang mau meninggal dunia tiba-tiba azan, ya kan? Apa kita memanggil seruan azan? Karena kata Rasulullah, azan itu atau berjamaah itu wajib kan? Berdasarkan firman Allah, "Shallallahu alaihi wasallam wa qamarqin." Ya, kemudian ada juga sahabat yang meminta rukhsah ketika sahabat ini buta. Adakah rukhsah bagi saya Rasulullah? Maka ada, silakan. Ketika Rasulullah mengatakan hal samita tidak, apa kamu dengar azan? Dijawab na'am fa'ajib. Maka penuhilah seruan azan itu. Yang kedua, apa kita tetap tinggal di situ? Kalau kita tinggalkan, itu gimana? Ayo dikeluar. Permasalahan ini, kalau ada keluarga kita, siapapun, ya terutama keluarga kita yang mau meninggal, azan telah tiba, maka perhatikan. Perhatikan ayo dikeluar. Ini namanya ada kebutuhan usaha, ada kebutuhan. Maka kita jangan tinggalkan. Kalau kita tahu itu sudah dekat mau meninggal, tapi kalau kita prediksikan masih lama meninggalnya, maka kita silakan sholat dulu. Jangan nungguin adik kita yang perempuan atau kakak kita yang perempuan, iya kan? Karena beliau sebenarnya di rumah kan, gantian. Kita ke masjid dulu, siap itu baru adik kita suruh sholat, baru kita yang nungguin. Tapi kalau kondisinya, ya kondisinya ini gambarnya udah kayaknya mau cepat tinggal ini, begitu kan? Maka jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Karena kita menyelamatkan dia, apalagi di sekitar calon mayit itu, tidak ada yang tahu sunnah, tidak ada tahu cara-caranya. Yang satu mengajarkan ini, satu mengajarkan ini, satu mengajarkan ini. Oh dosa la ilaha illallah kepanjangan. Nanti gimana kalau dia ucapkan la ilaha, tiada Tuhan katanya. Udah ucapkan aja Allah Allah, itu saja. Nah ini bahaya. Karena Nabi nggak mengajarkan itu, ya. Dan yang lainnya ucapan lainnya. Maka kalau seperti itu kondisinya, tungguin saja, tidak apa-apa. Tungguin saja dulu bapak. Ya. Setelah itu nanti baru untuk sholat. Ya. Wallahu ta'ala. Bolehkah ambil wudhu di kamar mandi? Jawabnya bisa boleh, bisa tidak. Boleh kalau dia kondisinya atau yakin suci, tidak ada najis di dalamnya. Dan tidak boleh kalau ada najis. Wudhu di kamar mandi ini Pak, yang jadi patokan bersih atau tidak dia. Di luar pun kalau ada najis tidak boleh untuk sholat wudhu di luar. Pak, di luar ini ada najis itu, boleh siram dulu, bersihkan dulu. Jadi di kamar mandi boleh atau tidak? Kalau kamar mandinya bersih, yakin atau bersih, tidak ada najis, maka boleh wudhu di situ. Ya, boleh. Patokannya bukan di kamar mandi atau di luar kamar mandi, tapi bersih atau tidak, najis atau ada atau tidak, begitu ya. Wallahu a'lam. Ustaz, benarkah tiap langkah kita ke masjid dalam keadaan sudah berwudu dihapuskan setiap dosa kita? Benar. Siapa yang berangkat ke masjid dengan wudu yang sempurna, maka setiap langkahnya akan dihapuskan dosanya dan setiap langkahnya akan dinaikkan derajatnya. Ini benar, hadisnya sahih. Ya. Baik. Apabila seseorang yang tua menderita sakit tetapi dia kurang kesadaran atas dirinya alias pikun, apakah seorang tersebut akan gugur dosa-dosanya selama dia sakit? Akan menggugurkan dosanya. Sakit itu menggugurkan dosa. Sakit menggugurkan dosa. Tapi dengan catatan dia bersabar, ya, sabar. Kalau dia ngeluh, malah justru kebalikannya, Pak. Ngeluh dia. Makanya bersabar aja. Cara supaya kita bisa sabar, pertama, kita ingat ini sudah takdir Allah. Yang kedua, ini menggugurkan dosa.
Yang ketiga, kita lihat orang-orang yang lebih dahsyat musibah daripada kita, ya, supaya kita bisa sabar. Di antara di daerah Tanjung Balai untuk pemakaman jenazah menggunakan kerenda, dikarenakan kondisi daerah Tanjung Balai yang merupakan daerah rawa-rawa. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dan bagaimana hukumnya mengantarkan jenazah ke pemakaman dengan kendaraan semacamnya? Iya, kalau dia kondisinya memang seperti ini, maka insya Allah ini hal yang dibolehkan. Pada hukum asalnya langsung dikuburkan. Tapi kalau kondisinya memang tidak memungkinkan untuk langsung, maka boleh kita menggunakan peti atau kerenda dan sejenisnya, boleh. Ya, ini namanya kondisinya seperti ini. Karena kalau kita langsung gitu aja tanpa ada peti, dia akan kemakan nanti, ya kan? Tidak mendalam, dapat misalnya kita membuat banyak airnya, gimana? Kondisinya ini boleh, ya, kondisi seperti ini dibolehkan insyaallah. Bagaimana pengertian ilmu yang bermanfaat? Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dia miliki, diamalkan dan diajarkan oleh umat. Khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita tahu tentang Al-Quran, cara membaca Al-Quran, kita amalkan, berpahala nggak sama kita? Berpahala. Kemudian kita ajarkan sama orang lain, berpahala ke orang lain itu? Berpahala. Kita dapat nggak? Dapat. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang bermanfaat. Dia punya ilmu, dia amalkan dan diajarkan sama orang lain. Dia punya harta, dia kasih harta itu sama orang lain, maka ini juga bermanfaat. Semua bentuk apapun yang bisa membantu manusia, maka ini bermanfaat, terutama dalam perkara agama. Apakah ilmu yang sifatnya tidak syar'i bukan termasuk ilmu yang bermanfaat? Yang dimaksud hadis itu memang adalah ilmu yang syar'i. Ilmu yang syar'i, ya, ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu yang lain, maka ya, kalau misalnya ilmu agama misalnya, dia belajar qiraah misalnya, baca Al-Quran, tahu dia diajar sama lain, bermanfaat. Ada ilmu dunia misalnya, ilmu dunia dia tergantung lihatnya. Lihat, misalnya dia belajar ilmu kedokteran, dengan jadi dokter dia bisa mengobati orang, ya kan? Mengobati orang. Kalau dia untuk membantu orang, dia dapat dari niat membantu orang, ya. Dia juga bantu orang, dapat dari bantu orang. Kalau dia jadi dokter supaya dapat duit yang banyak, udah dari uang, maka ada dapat dia, ada dapat. Ya, ini masalah ilmu agama. Baik. Apabila kita mengajarkan ilmu syar'i, tapi kita gunakan tarikh, apakah kita tidak akan mendapat balasan di akhirat karena sudah dibayar di dunia dengan uang? Nah, siapa yang mengajarkan ilmu syar'i kemudian dengan tarikh, kalau bisa jangan. Karena Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuti a'malum fiha, ya, maka kami akan berikan kepadanya dan tidak ada balasan di akhirat kecuali neraka. Menurut apa itu? Ya, man kana yuridul hayatad dunya zinataha nuti lahum a'malum fiha wa fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Nah, siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami berikan kehidupan dunia dan perhiasan tersebut, namun tidak ada balasan baginya melainkan neraka. Kalau kita mengharapkan dunia, ya, hingga kata Syekh Fauzan, kalau ada orang yang mengajarkan ilmu agama kemudian dia dikasih tanpa menentukan tarikh, maka silakan, boleh hukumnya diambil. Tapi kalau dia tentukan tarikh, jangan, karena dia mengharapkan dunia namanya, ya, mengharap dunia, jangan. Sayang, ya, yang kita ajarkan tentang agama itu akan jauh lebih besar daripada yang kita dapatkan di dunia, ya, jangan.
Baik. Tapi hendaknya seorang yang misalnya dia menitipkan anaknya belajar ngaji, ya, kita yang perhatian orang tuanya, kita kasih dia upaya yang besar yang lebih. Kita kadang-kadang maleskan anak kita aja ke les bahasa Inggris, matematika, ya kan? Masya Allah, mahal kurang mahal kan? Tapi tatkala kita mensekolahkan anak kita ajari Quran, kita kasih apa? Uang minyak lampu, ya kan? Hendaknya kita, jangan si guru yang minta, tapi si orang tua lah yang ngasih, ya. Boleh kalau dikasih boleh, tapi kalau ditentukan tarifnya jangan. Ya. Ini merendahkan ilmu itu, dan menghilangkan wibawa. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mentalkinkan orang yang tidak bisa mendengar? Talkinkan saja. Kita mau ngamalkan hadis Rasulullah, ya. Kita mau ngamalkan hadis Rasulullah. Orang tidak bisa mendengar itu gak urusan kita, Pak. Kata Rasulullah tadi ada disebutkan, al-ilmu takum la ilaha illallah bagi orang yang mendengar. Tidak kan? Namanya orang mau meninggal itu, Pak, agak sulit, Pak. Yang meninggal itu adalah orang tua, ya, dan tua. Pak yang mendengar. Makanya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dekat telinganya supaya dia dengar. Andaikan dia dengar, alhamdulillah. Andaikan dia tidak dengar, kita sudah melaksanakan kewajiban atau tugas kita. Itu urusan Allah dan dia. Ya, mudah-mudahan Allah kasih mendengar. Selama ini nggak dengar, begitu kita ucapkan la ilaha illallah, dengar ya. Alhamdulillah. Kewajiban kita adalah melaksanakan apa yang Rasulullah ajarkan. Insyaallah Pak ya. Nah, demikian wallahu taala a'lam yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.